kasih. Pemirsa, Anda masih bersama kami dan Saku yang mengangkat tema tentang kekerasan dalam dunia pendidikan. Kita lanjutkan lagi untuk mendengarkan pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Husaini yang akan dijawab oleh Habibana. Silakan Pak Husaini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husaini dari Rawasemut. Mengenai pendidikan kekerasan ini, 1450 tahun yang lalu Rasulullah sudah mencontohkan ketika orang kafir Quraisy ditawan oleh baginda Rasulullah. Rasulullah tidak menyiksanya, bahkan memberikan mereka untuk mengajar pasukan muslim apa yang mereka bisa. Lalu kalau kita saat ini dalam toleransi beragama, kita suka datang ke gereja untuk menasehati atau diberi kesempatan, apakah toleransi itu dibenarkan dalam Islam dan sejauh mana kita boleh berbuat demikian? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak sedikit menyimpang pertanyaan, tapi pantas untuk dijawab, layak untuk dijawab, Bib. Silakan, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Izin Kiai Said Kutub dan para pemirsa yang dimuliakan Allah, khusus kepada Ustadzuna Arifin ya tadi ya, Husaini yang bertanya, baik, dari Aceh ya, Masya Allah. Jadi pertanyaannya ya, bagaimana terkait dengan toleransi saat ini. Tadi beliau memberikan contoh pada masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya luruskan dikit. Jadi waktu itu terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrik ya. Kemudian setelah terjadi peperangan itu, kemudian terkalahkanlah orang-orang musyrik itu. Setelah dikalahkan, maka kemudian disandera oleh Nabi Muhammad SAW, dijadikan tawanan. Dan para tawanan itu benar tadi Ustadz Husaini sampaikan, tidak disiksa ya, tapi diminta untuk mengajarkan baca tulis oleh Rasulullah SAW kepada kaum muslimin yang banyak belum bisa baca tulis. Jadi konteksnya itu peperangan. Nah, kalau di Indonesia enggak perang kita ini kayaknya ya. Kita bersahabat, kita berdamai, kita bertetangga. Jadi nanti kaitannya berbeda. Jadi Rasul misalnya Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di Madinah, Bapak Ibu sekalian, itu punya tetangga-tetangga yang non Muslim banyak. Ya, ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Bani Quraidah, ya, ada Bani Nadir dan lain-lain. Itu orang Yahudi, bukan lagi non Muslim Kristen atau ini Yahudi. Ya. Apa yang Rasul lakukan sama mereka? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjanjian damai, mitsaq, ada perjanjian, ya. Seperti kalau kita sekarang di Indonesia, mitsaqnya adalah NKRI, ya, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, itu mitsaqnya, ya, perjanjian. Dan selama masih ada perjanjian itu tidak boleh mengganggu. Kecuali kalau ada pihak yang membatalkan perjanjian itu. Jadi dulu itu bertetangga baik. Tapi masing-masing boleh enggak bekerja sama? Boleh, sepanjang bukan dalam urusan akidah. Ya, Rasul berbisnis, kaum muslimin ada yang membeli di pasar yang pedagang-pedagangnya orang-orang Yahudi di situ. Sambil mereka memperbanyak kaum muslimin juga supaya dagang di situ. Artinya apa? Islam tidak melarang belajar, jual beli, ya, tolong menolong, sepanjang bukan dalam masalah akidah. Ya, kalau dalam masalah akidah, lakum dinukum waliyadin. Contohnya dalam masalah akidah apa? Kita baca qasidah di gereja, haram hukumnya, nggak boleh. Ya, apapun alasannya, nggak boleh. Ya, ngapain? Nggak ada tempat lain. Ya. Dan kita jangan anggap itu, yang non muslim pun terganggu dengan itu, ya. Dia kan punya nyanyiannya sendiri di situ. Ya enggak? Dia punya ibadahnya sendiri, punya imamnya sendiri, punya tata caranya sendiri. Kita masuk situ kasidah, ya, dan sebagainya. Nah, itu salah kalau seperti itu. Nah, jadi sekali lagi hubungan Islam dengan non muslim itu dibolehkan. Kaum muslimin pada saat itu di Madinah
dengan orang musyrik, bahkan dengan orang sepanjang menjaga perjanjian. Begitu orang-orang Yahudi itu melanggar perjanjian, yang terjadi apa? Diperangi, perang Ahzab. Ya, perang Ahzab itu orang-orang Yahudi tadi, ya Bani Quraidah dan sebagainya berkhianat, membantu orang musyrik. Berarti perjanjian jadi batal. Diperangi sama Rasul SAW. Sampai beliau beres perang Ahzab itu, waktu itu kaum musyrikin dikirimkan angin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, badai pasir, terus bubar. Begitu bubar, yang lain mau pada pulang, kaum muslimin, Rasul sudah di atas kudanya. Terus dengan kata-katanya yang luar biasa, la tusalliyannal asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sekali-kali sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ya, berangkat semua pasukan kaum muslimin. Sebagian bahkan enggak sholat asar karena kata-kata Rasul itu. Ya, berangkat sampai ke sana sudah dekat maghrib. Akhirnya sebagian ada yang sholat asar dulu, ada yang sudah di sana. Terjadi perbedaan pendapat. Tapi artinya apa? Kaum muslimin itu megang janji. Ya, kalau misalnya perjanjian itu dilakukan dengan baik, dipenuhi, nggak ada masalah kita berinteraksi dengan mereka sepanjang bukan urusan akidah. Ya, kalau misalnya nanti ada doa Natal, terus kita ikut, salah. Ada doa misalnya nyepi, jangan, kita hormati mereka nyepi, tidak apa-apa. Ya, sebagaimana kita juga dengan ibadah kita. Begitu Ustaz Agung. Terima kasih Habibana. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Hesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Sekarang itu kemajuan teknologi begitu pesatnya. Begitupun dalam dunia pendidikan kan kita pakai teknologi ya Pak ya. Dan saat ini banyak juga kekerasan dari di literasi. Nah, bagaimana Islam untuk solusi ini gitu. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Jadi kekerasan yang ditimbulkan dari teknologi itu sendiri. Nah, ini sebagai orang tua kita juga harus hati-hati terhadap anak-anak kita. Silakan Ustadz Said. Ya, baik. Jadi Bunda, mohon izin Habibana. Jadi teknologi ini Islam harus mengambil. Bahkan kata Imam Ali bahwasanya ada sesuatu yang kurang baik. Contohnya itu lidah anjing. Ya, lidah anjing itu kan najis. Ya. Kalau ada kebaikan silahkan diambil. Maksudnya kita belajar kepada orang yang bukan Islam, khususnya misalnya teknologi, boleh enggak? Silahkan diambil. Tapi bukan masalah syariat, ya, bukan syariat, teknologi dan sebagainya, kemajuan, kedisiplinan dan seterusnya. Nah, kemudian biasanya ada dampak daripada internet, teknologi dan sebagainya, ada positif, ada negatif. Dan kita ini yang mengendalikan kita sendiri. Orang tuanya, anaknya dan sebagainya, ada lembaga sensornya. Dampak inilah yang kita harus waspadai, ya. Mana yang baik, mana yang buruk, kita tidak ambil semuanya. Selama itu kebaikan, tidak bertentangan Quran dan Sunnah, ambil apapun itu. Untuk kemajuan kita, itu bagus. Ya, kita belajar kepada siapapun boleh. Pada ulama jelas tentang syariat. Kepada orang di luar Islam boleh belajar teknologi, ilmu apa saja yang bisa kita semakin bermanfaat, berguna, tidak bertentangan dengan Quran Sunnah, silahkan. Tapi kalau ada yang bermasalah, kemudian menyalahi aturan, kemudian menyebabkan kita semakin hari bisa berubah nih ya, gara-gara efek ini bahaya, maka kita harus tinggalkan itu. Nah, ini bahaya. Misalnya contohnya saja, ada seorang yang masih anak-anak, dia mencintai Quran, dia hafal Quran usia 5-6 tahun. Bahkan dia paham isinya, bahkan juga ayatnya, letaknya dan sebagainya. Kenapa? Didikan orang tua dan gurunya. Ada juga anak yang mencintai musik karena didikan anak mungkin juga gurunya. Ada orang yang mencintai game, ada enggak? Ada, ternyata sama-sama lama. Kalau yang tadi mencintai Quran, sehari berapa lama dia berinteraksi dengan Quran? Itu 8 jam lamanya sehari. Ternyata yang jago game ini luar biasa, berapa lama diinteraksi latihan? Sama-sama 8 jam. Tergantung kita mau yang mana. Mau bentuk anak kita menjadi penghafal Quran,
senang sunnah Nabi, kita membentuk lingkungan itu. Kita yang mengatur, kita yang membimbing orang tuanya, gurunya dan sebagainya. Tapi kalau anak sebagaimana orang tuanya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Dia kondisinya fitrah, mengikuti orang tuanya. Mau beriman atau enggak, diikut aja. Maka tanamkan anak kita menjadi anak yang baik. Baik, terima kasih Ustadz. Pada intinya jangan salahkan teknologinya, tapi siapa yang menggunakan teknologi itu. Kita masih tersisa beberapa pertanyaan lagi dan tentunya kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.